Namun, sorotan utama datang bukan hanya dari hasil pertandingan, melainkan dari pernyataan mengejutkan pelatih Karsia KSK secara terbuka mengakui kekagumannya terhadap oposit asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Manisa belum panas. Kekalahan perdana jadi alarm sebelum Megawati datang ke Turki. Fans menganggap bahwa ini karena Mega belum gabung kembali. Penasaran dengan kabar terbaru yang sedang menjadi sorotan dunia olahraga internasional? Baru saja, sebuah kejadian mengejutkan kembali memanaskan media global, di mana tokoh penting dari Indonesia, Megawati Hangestri, dikabarkan akan segera berangkat ke Turki. Ia dikabarkan menolak panggilan resmi dari PVC dan memilih bergabung langsung dengan tim Manisa BBSK di Liga Bola Voli Turki. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Baru-baru ini, performa tim yang diperkuat oleh Megawati di kompetisi Turki mengalami kekalahan memalukan. Dalam pertandingan kedua mereka di Manisa, tim tersebut harus mengakui keunggulan lawan dengan skor telak 3-0. Informasi resmi mengenai hasil pertandingan ini sudah tersebar luas melalui media sosial dan akun resmi klub. Sayangnya, kekalahan ini menambah daftar catatan buruk bagi tim tersebut di minggu keempat kompetisi. Selain tim dari Indonesia, tim yang dibela oleh pemain asal Thailand, Sasipon, juga mengalami kekalahan serupa dengan skor 3-0. Meski begitu, mereka tetap memperoleh 1 poin penting dari pertandingan ini. Saat ini, posisi klasemen sementara yang dirilis Federasi Bola Voli Turki menunjukkan bahwa kedua tim ini masih berjuang keras di papan tengah, meskipun hasil pertandingan tidak memihak mereka. Ada kabar menarik dari pelatih tim lawan, Karyaka, yang menyindir keberadaan Megawati dan tim Manisa setelah mereka meraih kemenangan 3-1 atas Manisa. Pelatih Resat dari Karyaka menyebut bahwa absennya Megawati menjadi penyebab utama kekalahan tim Manisa. Dia menegaskan, tanpa kehadiran Megawati, tim mereka merasa lebih percaya diri untuk meraih kemenangan. Di tengah semua kejadian ini, kita tentu penasaran dengan kiprah pemain Indonesia di pentas internasional. Megawati, sebagai satu-satunya atlet putri Indonesia yang tampil di kompetisi tingkat dunia, tetap menjadi pusat perhatian. Saat ini, ia masih berada di Indonesia dan dijadwalkan akan segera berangkat ke Turki untuk bergabung dengan timnya. Kita semua berharap, di pertandingan berikutnya, Megawati bisa menunjukkan performa terbaik dan membantu timnya meraih hasil positif. Klasemen sementara menunjukkan posisi Manisa di peringkat ke-10 dari seluruh peserta, meskipun data lengkap dan poin pastinya belum diumumkan secara resmi. Meski begitu, semangat untuk melihat tim ini bangkit tetap tinggi. Pelatih dan pemain pasti akan melakukan evaluasi dan persiapan matang agar performa mereka bisa meningkat di pertandingan selanjutnya. Untuk menyaksikan pertandingan secara langsung, sejumlah platform resmi seperti TVF dan media sosial mereka menjadi sumber utama informasi. Jika ada yang mengetahui platform lain yang menayangkan Liga Turki secara langsung, silakan berbagi di kolom komentar. Harapan kita, tim Manisa bisa bangkit dan meraih kemenangan berikutnya, serta terus menginspirasi semangat kompetisi internasional bagi pemain Indonesia. Demikian berita terkini yang perlu kamu tahu. Jangan lupa dukung terus kiprah para atlet Indonesia di kancah global, dan semoga mereka semakin bersinar membawa nama bangsa. Sampai jumpa di update selanjutnya. Semangat baru dan tantangan berat, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Bayangkan sebuah negara dengan sepak bola yang semakin berkembang, penuh semangat, dan penuh harapan. Itulah gambaran tentang perjalanan timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi laga-laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah sorak-sorai supporter yang tak pernah padam, muncul berbagai tantangan dan peluang yang menguji tekad dan strategi bangsa ini.
Dari keberhasilan FIFA memberikan kelonggaran dalam kapasitas penonton, hingga ketidakpastian kehadiran pelatih utama, perjalanan timnas Indonesia penuh dinamika yang menarik untuk diikuti. Awal tahun ini, situasi di dunia sepak bola Indonesia semakin memanas. Indonesia, yang pernah menerima sanksi dari FIFA karena kasus diskriminasi, kini mendapatkan peluang langka untuk menggelar laga kandang dengan penonton penuh. FIFA memberi kelonggaran kepada PSSI untuk menggelar pertandingan penting melawan Cina dengan kapasitas penuh, asalkan memenuhi syarat tertentu seperti mengisi 15% kapasitas stadion dengan supporter netral yang mendukung kampanye anti-diskriminasi. Ini menandai posisi strategis Indonesia di mata FIFA, sebagai negara yang dianggap mampu mengelola dan mempromosikan sepak bola yang inklusif dan bebas diskriminasi. Namun, di balik peluang ini, muncul tantangan besar dari segi persiapan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan lebih awal, tepatnya di Bali pada 26 Mei. Tujuannya agar persiapan lebih matang dan menghadirkan performa terbaik saat menghadapi Cina dan Jepang, dua laga penting yang menentukan langkah Indonesia di kualifikasi. Sementara itu, pelatih kepala Patrick Kluivert, yang seharusnya sudah berada di Indonesia, masih belum terlihat di tanah air. Dari unggahan Instagramnya, Kluivert tampak masih berada di Belanda dan terlihat menikmati waktu santai bersama mantan pemain top dunia seperti Edgar Davids dan Carles Puyol, serta menonton konser rapper Amerika, Travis Scott. Ketidakhadiran pelatih ini menimbulkan kekhawatiran karena kehadirannya di Indonesia sangat penting untuk memantau langsung pemain dan mempersiapkan strategi. Situasi ini tentu menjadi perhatian utama bagi PSSI dan seluruh stakeholder timnas. Pelatih Kluivert diharapkan segera tiba dan menyerahkan daftar pemain yang akan dipanggil, agar proses latihan dapat berjalan maksimal. Sementara itu, pihak PSSI sudah menyiapkan rencana latihan di Bali, yang diharapkan akan dimulai segera dan berlangsung secara optimal. Melalui pemusatan latihan yang lebih awal, diharapkan para pemain bisa beradaptasi dengan baik dan meningkatkan chemistry tim sebelum menghadapi lawan-lawan berat seperti Cina dan Jepang. Di tengah ketidakpastian tentang kehadiran pelatih, muncul sosok baru yang membawa angin segar bagi tim nasional. Seorang pemain muda keturunan Indonesia, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, menunjukkan semangat dan antusiasme besar untuk bergabung dengan Garuda. Ia adalah Mesiler FC20, pemain berusia 23 tahun yang mengaku sangat antusias bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Ia mengungkapkan bahwa atmosfer di stadion tersebut luar biasa dan berbeda dari pengalaman di Belanda, terutama karena dukungan supporter yang penuh semangat dan meriah. Meski baru tampil di pertandingan tandang bersama timnas, ia sangat ingin merasakan langsung atmosfer pertandingan di kandang sendiri. Mesiler mengaku penasaran dan sangat menantikan peluang bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia. Ia menyebutkan bahwa atmosfer di SUGBK mampu membuat pemain merasa lebih hidup dan termotivasi. Ia juga mengakui bahwa dukungan supporter di Indonesia sangat berbeda dan lebih menggebu-gebu dibandingkan di Belanda. Kehadiran pemain baru ini diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda, terutama saat menghadapi dua laga krusial di bulan Juni nanti, melawan Cina di SUGBK dan melawan Jepang di kandang mereka. Selain itu, pemain ini bukan hanya berbakat di lapangan, tetapi juga punya keunikan lain. Ia mengaku mampu memasak masakan Indonesia, seperti nasi goreng dan soto, yang menjadi favoritnya. Ia belajar memasak dari ibunya dan merasa masakan ini mudah dibuat karena bahan dan prosesnya sederhana. Keberadaan pemain seperti ini menambah warna dan semangat baru bagi timnas, memperlihatkan bahwa semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya Indonesia semakin menguat. Kembali ke soal persiapan, situasi di lapangan nampaknya semakin dinamis. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa pihaknya sangat menanti kehadiran pelatih Patrick Kluivert agar segera memulai latihan. PSSI menargetkan bahwa pemusatan latihan akan dilakukan lebih awal, bahkan sebelum pertandingan pertama melawan Cina. Tujuannya agar pemain mendapat waktu cukup untuk beradaptasi dan meningkatkan performa. Pihak manajemen berharap pelatih bisa segera menyerahkan daftar pemain yang akan dipanggil, sehingga proses persiapan bisa berjalan lancar dan terstruktur. Namun, ketidakpastian tentang kehadiran pelatih utama tetap menjadi kendala. Sementara itu, semangat dan antusiasme pemain muda dan baru yang bergabung ke tim nasional semakin menguat.
mereka melihat peluang besar untuk tampil di panggung internasional dan membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Di saat seluruh fokus tertuju pada persiapan dan strategi, ada juga momen bahagia dan penuh cerita inspiratif dari para pemain yang baru bergabung. Salah satunya adalah Messi Ler, yang sejak awal menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi untuk membela tanah air. Ia bahkan mengaku pernah merasa penasaran bermain di Stadion Kebanggaan Indonesia, dan kini harapan itu semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Atmosfer pertandingan di SUGBK, yang terkenal sangat meriah dan penuh gairah, diharapkan mampu mengangkat mental dan motivasi para pemain Garuda. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 bukan hanya soal pertandingan dan strategi, tetapi juga tentang semangat, budaya, dan tekad bangsa. Dengan dukungan supporter yang luar biasa, langkah-langkah persiapan yang matang, dan semangat pemain muda yang membara, Indonesia berusaha menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di panggung dunia. Tantangan besar tentu masih menunggu, tetapi semangat dan optimisme tetap menjadi modal utama untuk meraih mimpi besar tersebut. Dalam perjalanan ini, setiap langkah, setiap latihan, dan setiap dukungan dari masyarakat menjadi bagian dari kisah penuh perjuangan dan harapan. Indonesia tidak hanya ingin sekadar mengikuti kompetisi, tetapi ingin menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dan membawa nama bangsa ke tingkat internasional. Dengan keberanian, persiapan matang, dan semangat membara, langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan semakin nyata. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, momen di mana semangat bangsa ini akan diuji di panggung dunia, dan rakyat Indonesia pun akan menyambut dengan bangga setiap kemenangan dan perjuangan timnas Garuda. Jangan lewatkan setiap langkah mereka, karena perjalanan ini adalah cerita kita bersama dalam meraih mimpi besar. Memperkenalkan laga persahabatan internasional yang penuh ketegangan dan sejarah kelam, itulah gambaran awal dari perjalanan timnas Malaysia menghadapi tim dari Afrika Barat yang penuh misteri. Ketika sebuah negara kecil di benua Afrika, Tanjung Verde, diumumkan akan bertemu dengan skuad Harimau Malaya, tidak hanya muncul rasa penasaran, tetapi juga kekhawatiran yang mendalam. Pasalnya, di balik kepercayaan akan peringkat dunia dan rencana pertandingan yang resmi, terselip kekhawatiran akan penipuan dan pengalaman pahit di masa lalu yang belum terlupakan. Dalam rangkaian persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2027, Federasi Sepak Bola Malaysia telah menyiapkan 2 pertandingan besar melawan Tanjung Verde. Pertandingan pertama akan digelar di Stadion KLFA pada 29 Mei 2025, sementara pertandingan kedua akan berlangsung secara tertutup di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 3 Juni. Kedua laga ini diharapkan menjadi momen penting untuk mengasah kemampuan pemain dan mengukur kekuatan tim sebelum menghadapi Vietnam dalam babak kualifikasi. Akan tetapi, di tengah antusiasme ini, muncul keraguan dari para penggemar dan media lokal. Apakah benar Tanjung Verde yang datang adalah tim nasional mereka yang sebenarnya, atau hanya sekadar tim abal-abal dari Afrika yang mencari keuntungan semata? Perhatian utama muncul dari fakta bahwa peringkat dunia FIFA Tanjung Verde, yang berada di posisi 72, jauh melampaui posisi Malaysia di peringkat 131. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah tim yang akan datang benar-benar tim nasional mereka yang resmi, atau hanya sekadar tim pengganti yang tidak mewakili negara tersebut? Jika yang datang adalah tim nasional resmi, para pendukung tentu akan merasa bangga dan optimis, karena secara kertas mereka mampu bersaing dan bahkan mengalahkan Harimau Malaya. Namun, jika yang muncul adalah tim palsu, kekhawatiran akan pengalaman pahit di masa lalu akan kembali mencuat. Sejarah kelam yang masih membekas di ingatan penggemar sepak bola Malaysia adalah pengalaman memilukan yang terjadi pada tahun 2009. Saat itu, mereka pernah merasa tertipu dan merasa dikhianati oleh sebuah insiden yang sangat memalukan dan merusak nama baik sepak bola nasional. Saat itu, tim nasional Zimbabwe yang seharusnya datang ke Kuala Lumpur untuk pertandingan resmi, ternyata digantikan oleh klub Monomotapa United. Klub tersebut, yang berasal dari Zimbabwe, mengenakan seragam tim nasional dan bahkan menyamar sebagai pemain dan staf resmi Zimbabwe. Beberapa pemain dari klub tersebut mengenakan kostum lengkap layaknya pemain tim nasional, sementara sebagian lainnya menyamar sebagai staf pelatih dan ofisial. Kejadian ini menimbulkan rasa malu yang mendalam dan mencoreng reputasi kompetisi serta Federasi Sepak Bola Nasional. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sangat kecewa dan merasa dikhianati oleh tindakan penipuan tersebut.
Mereka menuding Asosiasi Sepak Bola Zimbabwe melakukan penipuan secara terang-terangan dan menunjukkan sikap tidak hormat terhadap kompetisi dan negara tetangga mereka. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kini, kekhawatiran tersebut kembali muncul saat Malaysia bersiap menyambut kedatangan tim dari Afrika Barat yang belum pasti identitas dan keabsahannya. Penggemar sepakat bahwa mereka tidak ingin lagi mengalami pengalaman pahit serupa, apalagi jika yang datang hanyalah tim abal-abal yang berusaha memanfaatkan peluang dan membohongi mereka. Dengan adanya pengalaman traumatis di masa lalu, para penggemar dan media lokal pun lebih waspada. Mereka menuntut kejelasan dari federasi terkait keabsahan tim yang akan datang, serta memastikan bahwa pertandingan tersebut benar-benar diikuti oleh tim nasional dari Tanjung Verde dan bukan sekadar klub atau tim palsu. Mereka berharap, pertandingan ini akan berjalan fair dan transparan, serta mampu menjadi ajang menunjukkan kualitas sepak bola nasional Malaysia tanpa harus terjebak dalam tipu muslihat dan kecurangan. Di balik semua kekhawatiran dan keraguan yang ada, satu hal tetap menjadi perhatian utama, menjaga integritas dan reputasi sepak bola Malaysia di mata dunia. Mereka ingin memastikan bahwa setiap pertandingan, khususnya melawan tim dari Afrika yang penuh misteri ini, berlangsung jujur dan adil. Pengalaman pahit di tahun 2009 menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal kemenangan dan kekalahan, tetapi juga soal kepercayaan dan moralitas. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja keras dan waspada agar kejadian serupa tidak terulang lagi, serta memastikan bahwa pertandingan ini menjadi momen yang membanggakan dan memperkuat posisi Malaysia di kancah internasional. Dengan semangat yang tinggi dan tekad untuk menghindari penipuan yang pernah terjadi, Federasi Sepak Bola Malaysia terus melakukan langkah-langkah preventif. Mereka berkomitmen untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap tim yang akan datang, dan berkoordinasi dengan otoritas internasional agar pertandingan ini berjalan secara fair dan transparan. Para penggemar pun berharap, kali ini mereka bisa menyaksikan pertandingan yang benar-benar memperlihatkan kualitas dan semangat tim nasional mereka, tanpa adanya unsur penipuan yang memalukan. Akhirnya, cerita ini menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah permainan yang penuh semangat, kejujuran, dan sportivitas. Pengalaman pahit di masa lalu harus menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat tekad dan integritas di lapangan. Malaysia tidak ingin lagi menjadi korban penipuan, dan mereka bertekad untuk membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan apapun dengan kejujuran dan semangat juang yang tinggi. Semoga pertandingan melawan Tanjung Verde nanti tidak hanya menjadi ajang uji coba kemampuan, tetapi juga cermin bahwa sepak bola sejati adalah permainan penuh kejujuran dan sportivitas yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak.